wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Perawati SPD MPD selaku ketua mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teks artikel ilmiah. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Jania Idris selaku moderator yang akan mengarahkan presentasi kita pada siang hari ini, dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang luar biasa dan hebat. Saya memperkenalkan diri terlebih. Perkenalkan, saya Sela Juliana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Putri Dila sebagai menjawab pertanyaan. Perkenalkan, saya Siti Nurul Ma'rufah sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Jahra sebagai pembaca teks. Baiklah, langsung saja kita mulai pada presentasi pertama, yaitu Sela Juliana yang akan menjelaskan mengenai materi kita pada siang hari ini. Kepada Sela, disilakan. Baik, saya langsung menjelaskan materi tentang teks artikel ilmiah. Nah, kita ketahui dulu apa itu teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi ide, gagasan dari seseorang atau sekelompok orang yang telah melalui proses penelitian dan evaluasi dan mengenai suatu topik yang menulis dengan menggunakan kaidah tertentu. Selanjutnya, menurut Faris Sumajira, artikel merupakan tulisan lepas yang berisi opini dari seseorang yang mengupas tuntas tentang suatu permasalahan. Nah, dari artikel ilmiah ini sering juga kita sebut sebagai artikel penelitian. Artikel ini ada tiga jenis. Yang pertama itu artikel ilmiah penelitian, artikel ilmiah konseptual, dan artikel ilmiah populer. Selanjutnya itu ada ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama ada artikel ditulis berdasarkan pandangan dari seseorang, dari penulisnya sendiri. Yang kedua, merupakan karya intelektual, karena dalam artikel ilmiah kita menuangkan ide gagasan yang berdasarkan dari penelitian tertentu. Yang ketiga itu ada artikel berisi ungkapan masalah, karena di dalam artikel kita akan membahas suatu permasalahan. Lanjut ke ciri berikutnya, yaitu berisi pengungkapan problem solving, yaitu pemecahan masalah. Dan setelah kita mencari masalah tadi, kita analisis, kita teliti, lalu kita cari solusinya. Yang berikutnya isinya singkat, padat, namun tuntas. Yang berarti mulai dari permasalahan hingga problem solvingnya itu ada semua dalam artikel tersebut. Selanjutnya bahasannya sederhana, jelas, hidup, menarik, segar, populer, dan komunikatif. Selanjutnya, artikel merupakan buah pikiran orisinal. Karena itu sangat dalam pembuatan artikel kita harus menghindari plagiarisme. Selanjutnya itu menyangkut kepentingan publik, yaitu topik yang kita angkat dalam artikel ilmiah merupakan topik atau permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu nama penulis harus dicantumkan. Selanjutnya ini ada struktur teks ilmiah. Sebelumnya itu ada gaya penulisan. Yang pertama itu memiliki kelengkapan unsur kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Yang kedua itu ada paralelisme atau keselarasan antar kalimat. Yang ketiga itu ada menghindari ambiguitas. Kalau kalimat yang kita buat itu terdapat ambiguitas, tentu akan membuat pembaca bingung. Selanjutnya itu menghindari bahasa kiasan. Yang berikutnya itu menghindari kalimat yang terlalu kompleks agar isinya itu lugas. Selanjutnya itu menghindari kalimat penunjuk diri. Biasanya kita tidak membuat saya atau kami. Biasanya kita buat dengan penulis atau peneliti. Dan terakhir itu menyusun paragraf kohesi. Selanjutnya itu ada struktur
teks ilmiah. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan dari seluruh artikel. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Di pendahuluan kita bahas pokok permasalahan yang akan kita bahas, pokok permasalahan. Selanjutnya cara mengapa kita harus mengangkat masalah itu dan apa solusi, apa cara yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi teori-teori dari penelitian sebelumnya. Yang berikutnya itu ada metodologi penelitian, yaitu tata cara kita ketika melakukan penelitian. Menggunakan penelitian apa? Misal penelitian yang kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya itu ada hasil. Hasil itu merupakan sajian temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Selanjutnya itu ada pembahasan. Nah, kita balik lagi ke pendahuluan. Kalau di pendahuluan kita telah menyebutkan tentang masalah, maka di pembahasan kita akan menjawab masalah tersebut. Selanjutnya itu ada simpulan dan saran. Simpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir ada judul, daftar pustaka, dan lampiran. Kalau tadi kita telah membahas struktur teks ilmiah, artikel ilmiah, dan di sini kita akan membahas struktur teks artikel ilmiah populer. Kita hanya ada 4. Yang pertama itu ada judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Yang rata-rata isinya itu sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ini setelah kita membuat artikel, kita harus mempublikasikannya. Nah, mengapa hal itu penting? Yaitu pertama, tujuannya untuk memperoleh saran atau masukan dari peneliti atau dari pakar yang lebih ahli. Yang kedua, itu memperluas relasi. Dan yang ketiga, itu ikut membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya itu manfaat. Maaf, ini bukan publikasiku typo. Ini seharusnya merupakan manfaat metode yang dilakukan ketika penelitian. Oke, yang pertama manfaatnya memperdalam pengetahuan terhadap satu bidang ilmu, menambah portofolio, dan sebagai syarat kelulusan dan kenaikan pangkat. Berikut adalah jenis-jenis publikasi ilmiah. Yang pertama itu presentasi di forum ilmiah seperti seminar, workshop, ataupun diskusi ilmiah. Yang kedua itu laporan hasil penelitian. Yang ketiga itu tinjauan ilmiah yang bisa berupa makalah. Yang keempat itu tulisan ilmiah populer. Nah, tulisan ilmiah populer ini biasanya diterbitkan melalui surat kabar atau makalah atau majalah. Selanjutnya itu ada artikel ilmiah. Ada juga itu buku pelajaran, modul, karya terjemahan, buku pedoman guru, dan terakhir buku dalam bidang pendidikan. Selanjutnya itu mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita membaca dulu teks secara keseluruhan. Selanjutnya, kita mengevaluasi detail yang ada di dalam teks tersebut. Yang ketiga, baru kita membuat ulasan terhadap evaluasi tersebut. Yang terakhir itu menulis teks artikel ilmiah berdasarkan peminatan. Cara-caranya, yang pertama kita pilih dulu topik yang unik atau topik yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, itu kita merencanakan dengan baik, mulai dari alur, mulai dari gimana kita melakukan penelitian, siapa yang akan kita teliti, topik yang kita angkat, dan sebagainya. Yang ketiga, kita lakukan riset yang mendalam, yang berdasarkan teori-teori dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, kita buat outline atau kerangka tulisan. Yang kelima, kita gunakan bahasa yang jelas dan baku. Yang keenam, kita gunakan referensi yang akurat, jangan asal ambil dari internet. Yang ketujuh, kita harus tetap kritis dan objektif ketika menilai suatu topik dalam teks artikel. Yang kedelapan, itu kita harus menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu harus di bawah 15% agar artikel kita itu
terjaga, dipercayai kualitasnya. Dan yang terakhir, kita melakukan revisi dan edit dengan cepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kata-kata ini. Ketika kita melestarikan bahasa Indonesia, kita ikut menjaga nilai-nilai, norma, dan sejarah yang membentuk karakter bangsa. Bahasa adalah akar yang menunjukkan identitas kita. Baiklah, terima kasih. Dan dari saya, terima kasih. Setelah kita mendengar presentasi yang luar biasa dari rekan saya, yaitu Sela Juliana, kepada teman dari kelompok 1 dan 2 dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulandari. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 7, yaitu mengapa publikasi artikel ilmiah bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Mengapa publikasi artikel ilmiah Mengapa publikasi artikel ilmiah bisa membantu menyelesaikan permasalahan? Oke, terima kasih April. Selanjutnya kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ahmad dari kelompok 2 yang bertanya bagaimana cara menelaah struktur artikel ilmiah dan berikan contohnya seperti itu. Bagaimana cara menelaah struktur artikel ilmiah dan berikan contohnya? Ya, baik, terima kasih Raffi. Baik, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya terlebih dahulu ya. Hadir semuanya. Siap. Baik, saya punya pertanyaan dari Aprilia kelompok 1. Pertanyaan itu adalah mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa publikasi artikel ilmiah bisa membantu menyelesaikan masalah? Kita balik lagi ke tujuan publikasi ilmiah. Nah, yang pertama itu kan agar memperoleh saran dan masukan. Jadi, ketika kita melakukan publikasi ilmiah, itu supaya agar mendapat saran ataupun masukan dari orang lain. Yang kedua itu dapat memperoleh relasi. Selanjutnya ada membantu menyelesaikan masalah. Nah, mengapa publikasi artikel ilmiah itu dapat menyelesaikan masalah? Nah, selain itu yang pertama itu memungkinkan para peneliti untuk melakukan temuan dari temuan itu agar dapat solusi dari masalah tersebut terhadap isu yang ada, sehingga berkontribusi langsung terhadap pengetahuan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, di dalam publikasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penelitian, yang dimana akan memberikan nilai perbalik yang konstruktif dan mendorong diskusi ilmiah itu agar jauh lebih produktif. Nah, yang ketiga, publikasi tersebut dapat memperluas relasi. Yang dijelaskan tadi maksudnya adalah relasi yang dari jaringan akademis yang dimana memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dalam mengatasi tantangan sosial dan ilmiah. Bagaimana gitu ya? Jadi bagaimana dia sudah paham mengenai jawabannya? Dari kelompok lain ada yang ingin menambah jawaban? Daniel dia silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nadia Samriati dari kelompok 6. Itu menambahkan jawaban dari Delia. Jadi, mengapa artikel itu harus dipublikasi dan kenapa artikel itu dipublikasi untuk menjelaskan permasalahan? Nah, kalau menurut saya, selain dari yang disampaikan oleh Delia tadi, kita mempublikasi sebuah artikel itu juga untuk pemecahan masalah dari orang lain. Kan misalnya ada orang lain yang punya ada masalah nih dalam penelitiannya. Dari penelitian kita tadi bisa jadi pedoman untuk mereka menyelesaikan masalah tersebut, pedoman untuk mereka mendapatkan sebuah ide. Nah, seperti itu. Jadi bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nadia atas tambahan jawabannya. Dari kelompok lain, apakah ada tambahan lagi? Tidak.
Tidak. Jadi kesimpulannya, mengapa kita butuh publikasi dalam teks artikel ilmiah, yaitu untuk memecahkan masalah lalu dipublikasikan sehingga orang-orang dapat membaca dan bisa mengetahui jalan keluar dari masalah tersebut. Lanjut untuk pertanyaan kedua dari Raffi. Ya, Dari Raffi Ahmad dari kelompok 2. Pertanyaan adalah, bagaimana cara menjual akses ke teks artikel ilmiah dan berikan contoh dari satu artikel ilmiah? Nah, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi setiap artikel ilmiah. Maksudnya mulailah kita membaca dengan teliti, dengan aktif dari keseluruh artikel ilmiah tersebut. Nah, yang kedua, pahami dulu tujuan dari teks artikel ilmiah. Nah, misalnya pendahuluan itu bertujuan untuk memberikan konteks, sedangkan metode itu menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan melakukan penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya perhatikan keterkaitan antar bagian. Nah, karena di setiap bagian itu saling ada kaitannya, gitu. Misalnya di dalam hasil penelitian harus sesuai dengan metode yang kita lakukan. Nah, jadi ketika kita membuat metode, jadi hasilnya harus sesuai dengan metodologi penelitian yang kita sudah rencanakan tadi. Nah, selanjutnya kita evaluasi artikel yang tersebut. Nah, apakah alur yang dibuat ulang penulis itu logis dan mudah dipahami oleh pembaca? Nah, selanjutnya perhatikan penggunaan bahasa. Sebenarnya saya sudah bahas tadi tentang kaitan-kaitan pembacaan dalam artikel ilmiah. Di sini bahasa yang digunakan itu harus jelas dan objektif tepat dan hindari menggunakan bahasa yang terlalu rumit dan berupa ambigu. Itu ambigu maknanya dua sehingga sulit dipahami oleh para pembaca. Ini contohnya ya. Contoh ada angkatnya, pendahuluannya. Aku baca dulu ya, karena intinya. Kita baca dulu semuanya, kita pahami ini tiap bab itu tuh tujuannya tuh apa gitu. Kita cari kan di abstrak nih. Nah, ini kan strukturnya. Gue yang bertanya. Ini kan strukturnya. Ini kan ada angkat. Angkat itu merupakan ringkasan dari klausul angkatnya. Nah, jadi yang pertama kan kita membaca dulu. Jadi kita harus memahami dari bagian yang tersebut. Nah, yang kedua itu kan sebelumnya pendahuluan. Yang di mana pendahuluan itu merupakan bagian dari artikel ilmiah yang membawa pembaca untuk memahami permasalahan. Jadi di bagian pendahuluan ini agar pembaca itu bisa memahami isi masalahnya gitu. Kalau dijawab itu teorinya. Terus ada metodologi penelitian yang dimana metode ini adalah merupakan rencana kita apa yang harus kita teliti gitu. Soalnya ada hasil itu iya betul. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan itu adalah kita menjawab dari hasil penelitian tersebut gitu. Hasil. Nah, selanjutnya ada simbol dan saran. Kesimpulan itu adalah kesimpulan dari peneliti itu apa, dan saran itu masukan dari orang lain apa yang mesti diperbaiki gitu. Nah, selanjutnya adalah judul. Itu sudah tahu ya. Daftar pustaka dan lampiran. Kalau lampiran ini opsional sih, boleh dimasukkan boleh tidak. Bagi lampiran itu yang isinya tuh gambar-gambar gitu, tampilan dokumentasi dari penelitian yang kita teliti. Jika ada boleh dimasukkan, kalau tidak apa-apa. Bagusnya sih dimasukkan biar lebih akurat gitu. Kalau kita cari struktur biasa tuh udah ada nama-namanya. Misal setiap kita baca artikel udah tahu ini judul bukan di tengah nih judul pasti bawahnya itu pasti ada katanya abstrak. Itu ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Di bawah abstrak itu ada kata kunci atau keywordnya. Terus tuh di bawah dari itu ada lagi pendahuluannya. Itu pasti udah ada seperti itu. Jadi kita nggak usah susah nyarinya lah.
Oke, udah paham ya Pak Raffi, penjelasannya langsung dibukanya. Kita simpulkan. Kami dari penjelasan tadi Sela, untuk judulnya menyatakan untuk topik utama dari artikel ilmiah tadi. Setelah judul itu ada abstrak, permasalahan ya, ringkasannya itu ada dalam bentuk bahasa Inggris dan ada dalam bentuk bahasa Indonesia. Lalu juga ada pendahuluan. Pendahuluan itu dia latar belakangnya membahas tentang latar belakang penelitian tadi dan tujuannya. Pendahuluan. Pembahasan itu ada tinjauan. Penelitian kan cara penelitian yang dilakukan dan metodologi penelitian tadi bahkan hasil dari penelitian yang dilakukan, terus ada kesimpulan dari apa yang didapat dari penelitian itu dan saran atau masukan yang kurang dari orang lain. Dan terakhir judul Bisa. Kan dari mana? Tadi baru mau. Mau deh. Berikan tepuk tangan untuk Raffi dulu. Baru mau. Dan kita masuk ke sesi kuis ya. Tapi mohon maaf sekali dari kelompok kami belum sempat menyiapkan ajannya, tapi besok pasti kami kasih ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal-soalnya, yaitu struktur teks artikel penelitian yang sudah digabungkan antara dua formulasi dari Churchill dan O'Connor serta Lin dan Evans adalah A. Abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. B. Abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. C. Abstrak, pendahuluan, materi, metode, hasil, pembahasan. Dan D. Abstrak, materi, metode, hasil, dan pembahasan. Tahu sekarang lagi. Di baru aja dijelaskan tadi dan ulang lagi sama Raffi. Ayo Talita, coba jawabannya. Dibaca ulang sekarang isinya. Kasih tepuk tangan untuk Talita. Kajiannya nyusun ya Talita. Dan pertanyaan kedua disimak lagi dengan baik. Diam. Baik, jadinya. Pertanyaannya yang kedua, genre mikro yang Diam dulu, diam. genre mikro yang digunakan pada metodologi penelitian adalah A. Rekon dan prosedur. B. Deskripsi, laporan, prosedur, dan rekon. C. Rekon, laporan, prosedur, dan deskripsi. D. Rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Apa tadi? Ready. 1, 2, 3. Pade. Jawabannya D. Itu rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Yes, betul. Kesimpulan kita pada hari ini bahwa teks artikel ilmiah itu disebut juga sebagai artikel penelitian yang memiliki 3 jenis, ada penelitian, konseptual, dan populer yang merupakan karya intelektual. Artikel ilmiah itu ditulis dengan kaidah penulisan yang baik dan benar, serta penulisan artikel hendaklah menghindari plagiarisme. Jadi sekian presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.